teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rosmita Maharani. Dan ini teman-teman saya. Yang pertama, Dinda Nurjana, Farah Saleha, Wiwi Hilmia, Khotimatul Fitria, Arif Hardiansyah, dan yang ini Karbela. Kami di sini dari kelompok 6 akan melakukan sebuah percobaan sederhana, yaitu cara membedakan larutan dan campuran. Sebelum kita melakukan percobaan sederhana ini, sebaiknya kita harus tahu apa itu larutan dan apa itu campuran. Jadi, ini teman-teman, larutan itu adalah campuran dua zat atau lebih. Zat penyusunnya tidak dapat dibedakan secara fisik. Nah, contohnya itu seperti larutan gula dan larutan garam. Sekarang yang campuran. Campuran itu adalah materi terdiri dari dua macam zat atau lebih dan memiliki sifat zat aslinya. Contohnya itu seperti es campur dan rujak. Di sebuah percobaan kami ini, kami memerlukan alat dan bahan. Nah, untuk alat-alatnya itu, yang pertama ada sendok dan yang kedua ada gelas. Dan untuk bahannya itu, kami memerlukan air, gula, garam, kopi, minyak goreng, dan beras. Nah, yuk teman-teman, kita sekarang langsung saja ke percobaan sederhananya. Nah, jadi ini teman-teman, kami sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini sudah ada air, minyak goreng, beras, gula, kopi, dan juga garam. Nah, sekarang kita langsung saja ke percobaannya ya. Percobaan pertama yaitu garam. Nah, garam dicampurkan dengan air. Setelah itu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai kurang lebih 10 kali. Setelah itu, kita diamkan beberapa menit dan kita melanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya itu ada kopi. Nah, kopi itu dicampurkan dengan air. Kita buktikan dia akan larut atau tidak. Nah, sekarang kita aduk-aduk kurang lebih sampai 10 kali juga. Setelah itu, kita diamkan beberapa menit kemudian. Nah, sekarang kita akan mencoba gula. Gula dilarutkan dengan air. Setelah ditambahkan air, kita aduk-aduk sampai 10 kali. Setelah diaduk-aduk, kita akan diamkan beberapa menit. Bahan selanjutnya yaitu beras. Nah, beras ini kita akan beri air. Setelah diberi air, kita aduk-aduk. Diaduknya itu kurang lebih sampai 10 kali. Setelah diaduk-aduk, kita diamkan beberapa menit kemudian. Bahan yang terakhir untuk kita coba yaitu minyak goreng. Nah, minyak goreng ini sama seperti yang lainnya, dicampurkan dengan air. Nah, kita aduk-aduk kurang lebih sampai 10 kali adukan. Setelah diaduk, kita diamkan beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, inilah hasilnya. Yuk kita lihat satu persatu, dimulai dari garam. Nah, garam dicampurkan dengan air maka akan larut. Sudah dapat dilihat bahwa hasilnya itu tidak dapat dibedakan secara fisik tembus pandang, maka garam termasuk dalam larutan. Sekarang yang kedua yaitu kopi. Kopi setelah dicampurkan dengan air maka hasilnya seperti itu. Dapat dibedakan secara fisik karena di kopi tersebut terdapat endapan, tidak dapat tembus pandang, maka kopi termasuk dalam campuran. Yang ketiga yaitu gula. Setelah gula dicampurkan dengan air maka hasilnya akan larut dan tidak dapat dibedakan secara fisik dan juga tembus pandang, maka gula termasuk ke dalam larutan.
Yang keempat yaitu beras. Setelah beras dicampurkan dengan air, maka hasilnya tidak dapat larut dan juga tidak dapat tercampur, sehingga dapat dibedakan secara fisik dan juga tembus pandang. Sehingga beras ini termasuk ke dalam campuran. Dan yang terakhir yaitu minyak goreng. Minyak goreng setelah dicampurkan dengan air, maka hasilnya tidak dapat menyatu, tidak dapat larut dan juga tidak dapat tercampur, sehingga dapat dibedakan secara fisik. Maka minyak goreng termasuk ke dalam campuran. Jadi seperti itu teman-teman, cara membedakan larutan dan campuran. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, gula dan garam termasuk ke dalam larutan, karena saat dilarutkan dengan air ia akan larut sehingga tidak dapat dibedakan secara fisik dan jika dilihat akan tembus pandang. Yang kedua yaitu kopi, minyak goreng, dan beras termasuk ke dalam campuran, karena saat dilarutkan dengan air ia tidak akan larut sehingga dapat dibedakan secara fisik karena terlihat jelas ada endapannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.